Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta menilai rumah subsidi 14 meter persegi yang akan dibangun pemerintah dianggap tidak layak secara fisik, sosial maupun psikologi. Meski demikian, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait optimis atas pembangunan rumah subsidi tersebut. Pemerintah berencana meluncurkan rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi. Rencana ini tertuak dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta Teguh Arianto menilai rumah dengan ukuran tersebut tidak memenuhi syarat kelayakan secara fisik, sosial maupun psikologi. Yang pasti pertama dari segi ukuran, yang memang kita sudah memiliki standar ukuran minimal itu 7,2 sampai dengan 9 meter persegi per orang. Itu satu ya, itu adalah semua itu sebenarnya sudah berdasarkan analisa-analisa dari psikologi, sosial, maupun kesehatan masyarakat dan beberapa hal lain. Nah, kedua, selain dari ukuran sudah pasti adalah masalah kesehatan, itu sebagai akibat dari sirkulasi udara yang harus baik, kemudian keamanan, artinya struktur bangunan, kemudian juga yang pasti kenyamanan. Nah, itu hal-hal pokok yang harus diperhatikan ketika pemerintah mau menyiapkan subsidi perumahan untuk masyarakat. Rumah subsidi ini dijual dengan harga mulai dari 100 juta rupiah dan diklaim sebagai salah satu alternatif solusi perumahan rakyat berpenghasilan rendah di perkotaan. Namun sejumlah warga mengkritik keterbatasan ruang dan tata letak rumah. Pendapat saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya. Karena nggak bisa terima tetangga nih. Karena iya benar nggak bisa terima tamu. Karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Meski mendapat kritik, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tetap optimis atas pembangunan rumah subsidi ini. Ara menekankan desain rumah masih bisa berubah. Fokus rumah subsidi yaitu layak huni dan dekat dengan transportasi umum. Rencananya rumah ini akan dihadirkan di provinsi penyangga kota Jakarta seperti Banten dan Jawa Barat. Rumah ini sulit didirikan di Jakarta karena masalah harga tanah yang terlalu mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas terkait dengan rumah subsidi ini, kita telah terhubung bersama dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah. Selamat malam Pak Fahri. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Fahri, ini bisa dijelaskan latar belakang munculnya kebijakan rumah subsidi seluas 14 meter, kemudian juga ada yang 18 meter persegi ini seperti apa? Ya, saya sendiri sudah bertanya kepada para staf ya, seluruh pejabat eselon 1, saya tanya apakah ada yang mendesain dan menawarkan bangunan rumah ini. Semua mengatakan itu bukan usulan dari kementerian, jadi itu adalah usulan dari pengusaha. Ya, jadi sekali lagi ini bukan usulan kementerian, ini adalah usulan dari pengusaha. Nah, karena itu kalau dari kementerian jelas bahwa prinsip-prinsip luas bangunan, luas rumah, meter persegi per orang itu selama ini kita di kementerian tunduk dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang sudah ada dan diatur secara ketat ya. Itu protokolnya itu sangat ketat sekali ya. Ada yang disebut dengan building code, ada yang disebut dengan construction code, itu semuanya itu sangat disiplin dijaga. Apalagi kita sendiri ada undang-undang yang mengatur luasan bangunan dan juga kita mengikuti standar-standar layak ya, baik yang di
disampaikan oleh UN Habitat, ya, kemudian Sustainable Development Goals, dan juga SNI di negara kita yang tadi seperti dikatakan, memang luas rumah itu adalah minimal 7,2 meter persegi per orang, ya. Dan bahkan ada yang mengatakan harusnya dalam kajian yang resmi di kementerian itu malah mengusulkan 9 sampai 11 meter persegi per orang. Baik. Jadi sekali lagi ini bukan usulan dari kementerian, ini adalah usulan dari pengusaha, ya, bukan usulan dari kementerian. Oke, baik. Kalau misalnya Anda sebutkan bahwa ini merupakan usulan dari pengusaha, lantas kalau kita berbicara soal undang-undang seperti Anda sampaikan, apakah ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan berapa sebetulnya luas minimal dari sebuah rumah? Jadi gini, saya kebetulan adalah anggota Satgas Perumahan yang dibentuk oleh Bapak Presiden segera setelah quick count mengumumkan beliau pemenang, ya, kemudian penetapan oleh KPU dan sebagainya. Satgas ini dibentuk untuk mungkin diantara kementerian yang lahir dengan kajian yang cukup serius itu adalah Kementerian Perumahan, ya. Karena ada Satgas Perumahan yang dipimpin oleh secara langsung oleh Pak Hashim. Beliau adalah petinggi dari Partai Gerindra sebagai partai pemenang tentunya, dan juga jangan lupa beliau juga adalah adik kandung dari Bapak Presiden. Saking pentingnya sektor ini, maka beliau membentuk Satgas, dan kebetulan saya termasuk yang menjadi anggota daripada Satgas, dan saya juga merupakan juru bicara Pak Prabowo dalam 3 kali Pilpres. Saya kira inti dari gagasan Pak Prabowo mengikuti gagasan orang tua beliau. Kalau kita baca seluruh buku Profesor Sumitro itu, kata kuncinya adalah human dignity, ya, kehormatan manusia, harga diri manusia, hak azazi manusia. Jadi kita nggak boleh membangun sesuatu yang akan membuat orang itu jadi kelihatan terhina, bahkan hidup dalam situasi yang tidak sehat. Sebab kalau rumah terlalu kecil itu artinya jarak antara toilet dengan tempat makan dan tempat tidurnya kan kecil, dan itu kalau artinya secara undang-undang itu berapa, Pak, minimal batas luasnya? Minimal 7,2. Makanya kalau 5 anggota keluarga itu 5 kali 7 itu kita ambil tipe 36, 5,72 itu 7,2 itu kali 5 itu sekitar 36. Jadi karena itulah kemudian standar 36 meter persegi, ya, Pak? Ya, standar rumah subsidi itu adalah 36 meter persegi sampai 40 meter persegi untuk tipe yang paling sederhana. Jadi itu yang sudah berlangsung selama ini. Pak Fahri, Anda juga sempat mengusulkan model subsidi tanah untuk solusi jangka panjang. Apakah ada mekanisme tersendiri terkait dengan usulan tersebut? Jadi selama ini kalau kita melihat perkotaan itu memang semakin tidak layak. Jadi ada 2 fenomena yang sangat kontras, ya. Di satu sisi fenomena tingginya harga tanah di perkotaan. Di Jakarta ini ada lokasi yang harga tanah per meter perseginya itu 300 juta. Ya, per meter persegi. Itu artinya kalau pakai tipe sederhana itu sekitar harganya tanahnya saja itu sudah 30 miliar. Itu harga tanah semakin tidak terjangkau, tapi data menyatakan bahwa urbanisasi sekarang di Indonesia itu sangat tinggi, bahkan diprediksi 10 tahun yang akan datang 70% orang Indonesia akan tinggal di kota. Nah, kalau melihat 2 fenomena seperti itu, maka jawabannya adalah kita harus mentradisikan perumahan vertikal, itu yang pertama. Yang kedua, negara harus mengambil kendali terhadap harga tanah. Sebab harga tanah ini dalam 20 tahun terakhir, 25 tahun terakhir itu, negara abai menggunakan pasal 33 untuk mengendalikan harga tanah. Padahal pasal 33 menurut Bapak Presiden, beliau berkali-kali mengatakan saya akan menggunakan pasal 33, itu artinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam kuasai negara termasuk tanah di dalamnya
harus dikendalikan oleh negara supaya tanah tidak menjadi elemen spekulasi, harga tanah di perkotaan makin tinggi sehingga rakyat biasa terlempar dari kota, tinggal di pinggiran dengan rumah yang tidak layak. Ini tidak manusiawi dan ini bukan tujuan kita bernegara. Pak Fahri? Ya, Pak Fahri, kalau Anda sempat sampaikan tadi bahwasanya harga tanah semakin naik dan juga semakin terbatas, lantas mengapa memilih untuk subsidi rumah dibandingkan dengan membuat rumah susun atau rumah bertingkat? Jadi kalau kita sudah mengendalikan tanah, maka elemen subsidinya kita pindahkan kepada tanah. Saya mengusulkan bahwa tanah justru digratiskan karena ini perintah awal dari Bapak Presiden. Dalam briefing awal mengatakan sulit kita ajak swasta membangun rumah subsidi, kata beliau. Kenapa? Karena harga tanahnya mahal. Maka kata beliau, gunakanlah tanah-tanah milik pemerintah terlebih dahulu. Tanah yang dikuasai negara, BUMN, tanah Pemda, BUMD, tanah-tanah yang ada di dalam persengketaan yang sangat mungkin dimenangkan oleh negara. Itu yang kita pakai dan kita gratiskan sebagai elemen subsidi bagi rakyat. Dibangun di sekitar arena-arena transportasi, transit oriented development seperti di stasiun kereta, bus dan sebagainya, supaya akses orang kepada alat transportasi menjadi gampang sehingga kehidupannya jadi lebih murah. Pak Fahri, itu maksudnya kira-kira. Ya, Pak Fahri, penegasan artinya rumah bersubsidi kedepannya akan 36 meter persegi. Ya, seperti yang standar disebutkan di dalam undang-undang. Jadi kita membangun rumah rakyat itu bukan cuma untuk datang sebentar, tapi untuk menghidupkan anaknya, keluarganya, mendidik keluarganya, beribadah, mendapatkan kenangan, healing mentalnya, jiwa raganya, semuanya itu di dalam rumah. Kalau rumahnya tidak layak, bagaimana orang bisa hidup dengan penghidupan yang baik gitu. Pak Fahri, terima kasih banyak atas informasinya dan tentunya masyarakat berharap dan menunggu realisasi dari pemerintah seperti apa. Terima kasih Pak Fahri atas informasinya. Salam sehat, selamat malam. Salam semuanya, terima kasih.